Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Oh ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang pertemuan pertamaku dengan nenek. Setelah sekian lama atau bahkan sejak dari kecil aku tidak pernah bertemu dengannya. Akan tetapi saat aku bertemu, betapa terkejutnya aku. Ternyata nenek menikah dengan jin. Terus kalau nenek menikah dengan jin, lantas siapa sebenarnya ibuku itu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak cerita lengkapnya. Kenalin, aku Dia. Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017 silam. Kejadian ini gak akan pernah aku lupa karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi selain binatang dan tumbuhan. Dan juga kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa begitu? Nanti aku akan ceritakan cerita yang betul-betul gak indah sama sekali. Biar aku jelasin dulu dari awal. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu aku diminta jadi perwakilan mengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Semarang. Nah, disitulah acara bakal diselenggarakan. Jadi aku dapat tugas yang di situ harus bawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta. Karena terlalu banyak, aku pikir repot kalau harus naik kendaraan umum. Akhirnya aku putuskan naik mobil pribadi yang aku setir dari Jakarta ke Semarang. Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa, akhirnya aku berangkat dan sampai ke lokasi acara di Semarang itu tepat sore hari. Pas banget, karena aku bisa punya banyak waktu buat persiapan acara, istirahat dan lain-lain. Karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara udah berjalan dan di tengah acara waktu kami istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi istirahat. Kami pun ngobrol-ngobrol dan ngomongin tentang kota Semarang ini. Sampai pas aku bilang, aku sebetulnya orang sini kok, tapi aku gak begitu jelas deh kampungku masuknya Semarang apa bukan. Nah, di situ langsung ada satu temanku yang sebut namanya Rian. Dia ini nyautin dan seolah antusias. Bukan mbak, itu sudah masuk wilayah. Udah jauh dari Semarang. Aku orang juga sana loh mbak, kata si Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian, yang pertanyaannya juga kupikir bakal sia-sia. Oh, berarti kamu juga kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi. Kamu tahu nggak? Dengan ekspresi kaget, Rian bilang tahu soal Nenek Sengi alias nenekku. Rian bilang nenekku adalah penjahit dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya seperti urut, kerian, melarikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu Rian dan keluarganya di kampung kenal Nek Sengi karena nenekku ini orang yang sering diminta bantuannya oleh warga kampung. Ada terbesit di pikiranku. Waktu itu kita ngomongin Nek Sengi. Aku mau bertemu. Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir. Aku cuma tahu Nek Sengi dari cerita bapak dan ibuku. Rian, bagaimana kalau nanti selesai acara ini kita ke sana? Hitung-hitung kamu mau pulang kampung atau liburan kan? Mumpung aku bawa mobil nih. Waduh mbak, aku nggak bisa kalau besok. Aku shift malam soalnya. Maaf ya mbak. Aduh, ya sudah. Aku pun gak memaksa. Kemudian aku langsung ambil keputusan buat fix ke sana sendirian. Karena waktu liburku setelah acara itu cuma 2 hari. Aku harus memanfaatkan momen dengan baik. Oh iya, pokoknya di sana kamu tanya Eyang Sengi rumahnya di mana ya. Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira perjalanannya 4 jam lah ke sana. Oh iya, jangan lupa hati-hati ya mbak, kata si Rian. Setelah acara hari itu juga aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku.
yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang tanpa aku nggak tahu lokasi pastinya. Alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja dan sedikit bantuan Google Maps dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Dalam perjalanan aku juga sambil mampir ke beberapa toko oleh-oleh buat nenekku seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku dapat kendala karena akses menuju jalan yang terbilang sulit masuk mobil. Tapi ya syukurlah akhirnya sampai juga. Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku. Pertama aku lihat rumahnya asri dan rimbun. Pepohonnya di depan membuat suasana jadi adem banget. Padahal aku masih terpaku di dalam mobil. Dan ditambah juga desa ini terletak di pegunungan, jadi udaranya dingin, tapi nggak sampai menusuk. Ada 3 anak kecil yang menyapaku juga di pengarangan depan. Agak menyamping yang ke sana ada rumah besar. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku pun menyapanya balik sampai ada suara nenek tua yang bertanya, "Siapa ya?" dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku pun berdebar, bingung harus menjelaskan kayak apa karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku berkaca dan segera menyuruhku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu bersemangat menyambutku. Saat itu juga kami ngobrol dan nenek menanyakan banyak hal dari mulai akademiku, kisah kasihku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga aku baru tahu kalau nenek tinggal sendirian. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk, jadi nenekku nggak begitu mempermasalahkannya kalau nggak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang, tapi nenek pikir juga nggak mungkin. Masa iya masih muda banget? Jujur, kamu mirip banget sama ibumu, Nduk. Cantik. Jelas, nenekku yang buat aku tersipu. Setelah mengobrol, nenekku menyuruh istirahat dan nenekku juga pamit pergi belanja untuk masak nanti malam. Akhirnya, aku merebahkan badan juga. Tapi ada satu hal yang membuat aku bingung. Rumah ini mulai terasa pengap dan hangat, padahal di luar udaranya dingin. Kemudian aku membuka jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat tapi tetap bisa buka jendela. Pikirku ini bakal sama saja. Angin pun gak bakal bisa masuk. Karena gak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar. Niatnya cari angin sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto, dan satu foto yang buat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin, tapi duduk sendiri tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ aku nggak melihat ada foto kakekku. Ya walaupun aku nggak tahu wujud kakekku, tapi aku bisa menerka-nerka dari pose foto. Ya begitulah intinya. Oh ya, di situ juga aku melihat banyak foto-foto orang yang nggak aku kenal. Foto ibu dan bapakku malah nggak ada di sana sama sekali. Tapi tetap foto neneknya berpakaian pengantin lah yang paling aneh menurutku. Setelah nenekku pulang, kami masak sama-sama. Dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenekku sholat. Aku nggak sholat karena aku non muslim. Bukan makin segar, aku malah makin kekerahan. Ya sudah, aku pakai baju tank top saja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku, jadi aku nggak malu. Tapi, Dok, ganti bajunya ya. Maaf, tapi kurang sopan. Maaf, Nek, aku ngerasa gerah, jadi aku pakai baju ini. Aku ganti sekarang ya, Nek. Ya jelas kamu gerah. Orang di sini ramai, makanya ganti baju. Malu loh kamu dilihatin. Jelas, nenekku yang bikin aku bingung juga sekaligus terkejut. Perasaan kita cuma berdua, kataku dalam hati. Mungkin nanti aku mau ada tamu, jadi aku segera mungkin ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan.
Selesai ganti baju, aku siapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung, nenekku menyiapkan 3 piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani tanya, buat siapa lagi ya nek yang satunya? Oh, itu buat kakekmu. Aku pikir nenekku halu dan mengada-ngada. Ya, namanya orang tua. Karena setauku kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir. Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi di situ aku nggak berani bertanya. Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam, nenek juga buka pembicaraan. Ini londo kakekmu, sambil menunjuk ke bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku pun kaget dan bingung mau respon seperti apa, karena aku memang gak melihat siapapun di situ. Karena aku terlihat heran, nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. Dulu tahun 92 kakekmu meninggal, Dok. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua dengan ibumu. Lalu ibumu juga pergi hidup dengan pilihannya sendiri. Di sini nenek tinggal sendiri. Kemudian setelah itu nenek berusaha menghidupkan kakek lagi. Setelah itu pun kakek kembali dan tinggal dengan nenek, Dok, kata nenekku dengan santainya. Aku masih gak percaya dan mikir itu cuma bualannya karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menghargai saja. Selesai makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek. Apa kamu mau lihat kakekmu, Dok? Bagaimana ya caranya? Tapi jujur, Nek, dia takut. Gak apa-apa, Dok. Mereka itu baik dan mereka juga yang menjaga nenek selama ini. Sekarang kamu kesini ya, Dok, kata nenek sambil mendekati tubuhnya dan mendekap mataku sambil merapal doa yang aku gak paham artinya. Setelah dibuka dekapannya, aku terperanjat, betul-betul kaget karena rumah ini sesak. Banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya, yang sekali lagi aku terperanjat kaget. Kakek yang aku lihat ini gak tua, tapi gak muda juga. Sekitar 40 tahunan umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini kayaknya gak asing deh. Dan betul, aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat, aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi. Tapi soal perasaan dari kehadirannya yang buat aku hafal. Awalnya di mimpi itu aku pikir itu bapakku, tapi gak mungkin karena secara fisik pun beda. Kakekku memandangiku seolah bahagia, tersenyum tapi diam. Aku juga bahagia sudah bisa melihat kakekku, walaupun aku gak tahu itu betul-betul jiwanya atau bukan. Selain itu juga mataku menyisir ke penjuru rumah, melihat keadaan sekitar sambil terperangah kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Dan pantas saja aku merasa gerah dari tadi. Mereka lah yang nemenin nenek selama nenek sendirian. Mereka bukan yang jahat. Mereka semua baik dan gak mengganggu. Ya layaknya manusia saja, Dok. Ada yang baik, ada yang jahat. Sudahlah, daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam aja yuk, ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali ditreat atau dianggap seperti anak kecil di hadapannya. Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jajan, tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga. Di desa kami suka ada pasar malam atau pasar kaget yang jualan hanya 1 minggu. Nanti di minggu berikutnya pasar ini pindah ke tempat lain. Dari rumah nenekku ke pasar dekat sekali. Jadi kita jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam 8-an. Sampai di sana kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, orang jualan, ada juga pembeli dan penjual. Ramai sekali. Di sini kalau kamu benar-benar perhatikan, nggak semua dari mereka manusia kayak kita loh. Coba kamu amatin ibu-ibu sama anak kecilnya di
tukang gulali itu. Aku di situ melihat ada ibu yang menggendeng anaknya sekitar umur 4-5 tahun, asik memilih gulali yang dijajakan pedagangnya. Normal seperti manusia pada umumnya yang kulihat. "Mari Ndok, ikut nenek," ajak nenekku. Berjalan mendekati ibu dengan anaknya yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random, alias ke tempat sepi tanpa ada jalan menuju tempat sepi itu. Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku, karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. "Mereka benar-benar ada, Ndok. Terkadang saat kita di tengah-tengah keramaian orang-orang yang gak kita kenal, mereka juga ada di sana. Dan mereka ada dimanapun. Kita gak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya gak berbahaya dan gak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat. Tapi sebaliknya, jika kita yang mendekat, kita harus menghormati mereka, karena mereka memang benar-benar ada, Ndok." Kemudian setelah itu kami pun pulang. Sesampainya di rumah, sebelum tidur, wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek sambil dirapalkan mantra. Maksudnya untuk menutup mata batinku yang tadi terbuka. Tapi sepengetahuanku, kalau sudah dibuka walaupun ditutup lagi, aku jadi makin peka terhadap dunia gaib. Jujur, aku sudah merasa banyak nyaman di tempat ini semenjak nenek nunjukin segalanya. Bukan aku takut juga sih, tapi ini bukan hal yang wajar dan aku takut bilang ke nenek karena takut nenekku tersinggung. Rasanya aku mau cepat pulang ke Jakarta saja. Tapi memang besok adalah saatnya aku pulang. Malam itu aku balik ke rumah dan aku minta tidur dengan nenekku saja. Karena perasaan yang makin ngeri pengap di rumah dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang. Paginya, "Loh, mau kemana, Ndok? Buru-buru banget kamu." "Aku ada kerjaan mendadak, Nek. Aku takut telat. Memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga, Nek." Jelas aku yang akhirnya dipahami oleh nenek. Setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek, samping kanan kirinya ada lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecilnya Pakku itu siapa ya? Rumah besar yang menghalangi jendelaku itu rumah siapa juga? Aku berkecambuk sampai aku gak mau memikirkannya lagi. Cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita, sampai di Jakarta aku cerita dengan bapak ibu. Ibu kelihatannya kaget dan heran, tapi gak marah juga. Biasanya ibu sering melarang aku bertemu dengan nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenekku kerjakan. Termasuk kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek, seringkali aku gak percaya dan anggap remeh. Tapi perasaanku setelah ini mencuat. Kenapa Bu, nenek kok bisa gitu? Jadi nenekmu itu gila pengakuan dan pujian saja. Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan nyembuhin penyakit kampung. Ya kekuatannya dia dapat dari jin. Ibu yang satu-satunya anaknya saja malu dia. Nenekmu juga kalau nyembuhin orang itu gak disembuhin beneran, tapi cuma dipindahin saja penyakitnya ke orang yang gak bersalah. Aku pun seolah makin gak percaya. Tapi mau gimana pun ibuku lebih tahu karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku juga yang menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya, ternyata memang iya. Karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar, gak bisa menerima perpisahan. Padahal di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, apapun itu bentuknya. Tapi nenekku gak siap. Ibuku pun bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali. Tapi sia-sia semuanya. Akhirnya dengan penuh kesadaran nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek. Jadi yang aku lihat kemarin nyatanya bukan kakekku.
Nenek seolah membohongi dirinya dan menanam sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek. Jadi foto-foto pernikahannya yang ia pajang bukanlah foto pernikahannya dengan kakek, melainkan dengan jin tersebut. Sebetulnya ibuku pergi meninggalkan nenek dan memilih kehidupan tentram dengan bapakku bukan cuma karena itu. Bukan soal hal gaib yang nenekku anut. Bahkan itu bukan sesuatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang aku gak bisa ceritakan di sini. Aku juga cerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi laki-laki seumur bapaknya yang aku lihat juga di rumah nenek. Ternyata ibu juga menduga. Itu memang sengaja nenekmu buat dan kirim jin itu ke mimpimu karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia. Jelas ibuku yang kali ini buat aku merinding hebat. Yang buat aku merinding karena ada rasa yang gak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek di mimpi dan di rumah nenek, perasaan itu lebih ke negatif. Ya kalau aku jabarkan dengan warna, itu seperti warna hitam dan abu-abu. 2 tahun pun berlalu. Ibuku cerita tiba-tiba ke aku soal apa yang terjadi padanya semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan nenek. Dia betul-betul merasakan ada sentuhan kencang di pundaknya sambil bilang, "Dok, bangun dok, ibu pamit ya." Cuma bilang gitu nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu ibuku betul-betul bangun kaget ke dunia nyata dan masih berasa yang barusan itu bukanlah mimpi, betul-betul nyata. Tapi ibuku gak begitu menghiraukan tentang mimpinya karena ibuku lebih sering berpikiran logis. Setelah 2 hari berselang, aku dapat DM dari Rian, temanku yang bekerja di Semarang waktu aku bertemu di acara yang sudah aku ceritakan tadi. Rian menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal 2 hari lalu. Ya, Rian, tahu kabarnya karena kampungnya juga sama dengan nenekku. Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya dia cuma menemukan akun Instagramku saja. Aku cepat-cepat kabarkan hal ini ke ibu. Tapi ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya. Ibuku enggan ke sana karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian, karena pengalaman yang ku dapat betul-betul enggak enak. Akhirnya kami sekeluarga enggak ada yang pergi ke sana. Soal pemakamannya pun menurut Rian sudah dibantu warga, karena kalian tahu kan, nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih. Jadi warga desa sana antusias mengurus penguburan nenekku. Ada hal yang sampai sekarang aku gak habis pikir soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah seluas itu lenyap cuma 1 malam, termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapaku. Ya tapi syukurlah gak ada sesuatu yang terjadi waktu aku sampai di Jakarta. Semuanya normal-normal saja.